dan saya juga mohon ketiga paslon untuk berkenan mendapatkan umpan balik dari saya. Ada 3 hal yang saya sampaikan terkait dengan ini. Melihat tempat yang di depan Fakultas Ekonomi itu ada UKM, ada gedung-gedung yang berdiri, tetapi masalahnya ini SDM-nya tidak ada. Nah, bagaimana untuk kita mengembalikan UKM tersebut? Nah, peran kami sebagai, ketika besok kami akan terpilih, kami sebagai Presma dan Wakil Presma, kami akan gunakan jabatan kami untuk bagaimana mengisi kekosongan SDM yang ada. Nah, terus kalau kita melihat kepada yang tadi sampaikan oleh ketua saya terkait dengan pencapaian visi 2035, itu universitas mempunyai visi 2035 itu bagaimana tadi peran untuk BEM. BEM itu ketika dia mengembalikan aktivitas atau segala kegiatan terkait dengan mahasiswa, itu akan menunjang juga terkait dengan ini bagus, berisi dengan kegiatan yang kreatif kemahasiswaan. Hubungannya dengan pihak luar, ingat kita punya berbagai stakeholder yang bisa kita sandingkan. BEM itu bukan hanya bicara Presma dan Wapresma atau sekjen, ada menteri-menteri yang kan begitu. Ini diberdayakan. Kalau minggu ini kita bicara tentang tematiknya adalah pembangunan kemanusiaan, pendidikan. Bidang yang mana yang relevan, kemudian kita undang dinas yang terkait, diskusi. Artinya di situ sudah ada hal-hal yang perlu kita jadikan tema pembicaraan. Ya, kita semangat, tetapi jangan sampai kita menambah aturan. UKM itu bukan di bawah BEM. Dia organisasi sendiri, fungsinya adalah fungsi koordinasi dengan BEM. Permendikbud mengatur adanya 2 UKM, 2 organisasi yang diakui di setiap perguruan tinggi, yaitu OSN, BEM dan segala tingkatan, dan juga UKM. UKM adalah organisasi kemahasiswaan yang berbasis pada minat dan bakat. Makanya kita ada sekian UKM. Persoalan oke, satu dan hal sehingga hanya berapa mungkin UKM Pramuka, PMI, ya, kemudian organisasi keagamaan itu mungkin mereka masih ada kegiatan yang lain, mungkin kan satu dan hal mereka juga tidak mendapatkan ruang segala macam sehingga tidak aktif, ya. Nah, kalau kemudian konteksnya adalah saya sebagai BEM, saya menginisiasi untuk dilakukan revitalisasi UKM, saya sebenarnya. Tetapi kalau kemudian mencaplok hati, ini bukan ranahnya BEM. Justru akan sangat bagus jika terjalin koordinasi sehat antara UKM dan BEM. Akan sehat di situ dan majulah kegiatan kemahasiswaan kita. Bantu kita kalian untuk hal-hal begini kan lapangan. Saya pikir demikian respon saya. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lain. Itu yang pertama. Yang perlu ditransformasi adalah bagaimana kita harus memperbaiki, dalam konteksnya adalah mahasiswa, apalagi kita di BEM Unipa, kadang di stigmanya, pemahaman pemikiran orang, masyarakat atau mahasiswa, kadang kita tuh selalu melakukan aksi, tapi bagaimana coba kita memberikan kontribusi pemikiran kita yang positif ini untuk hal-hal misalnya persoalan. Coba jangan kita tapi hasil adalah solusi terakhir, tapi kita harus memberikan solusinya seperti apa. Nah, itu yang berikut berkaitan dengan perubahan. Saya pikir bahwa mahasiswa kita harus kreatif. Contoh, misalnya kita hari ini di lingkup BEM ini tidak ada mahasiswa yang coba kita mengikuti bukan salah satu UKM kewirausahaan supaya mahasiswa juga bisa usaha. Mahasiswa juga bisa usaha dan kita bersaing dengan kampus-kampus lain. Karena begini, kita hari ini bicara untuk bagaimana lebih spesifiknya ke
internal kampus, lebih spesifik coba bagaimana kita melatih, memberikan jiwa kewirausahaan itu ada pada mahasiswa supaya ke depan seperti apa praktik kerjanya seperti apa. Karena begini, sampai jam 3, jam 4 kesehatan saya beres. Peluang saya bisa masuk merebut peluang kerja praktisi, kerja cepat. Peluang saya karena saya punya potensi itu. Tolong ini dilihat pelajar organisasi. Tidak hanya asal saja masuk. Tahu potensi di mana kita ini. Tidak tahu komputer kasih jadi sekretaris, tidak jalan. Itu dia. Nanti kita bicara manajemen terakhir. Mudah-mudahan saya masih punya waktu. Waktu saya berapa? Cara mengenai ansur, yaitu ada kelemahan, kelebihan, ya jadi mungkin kelemahan diri, terus kelebihan diri. Ya, saya mungkin yang sebagai manusia kelemahan, mungkin ada banyak hal-hal kesalahan yang akan dilakukan, kelemahan. Kemudian kalau kelebihan tidak empati, tetapi dia harus melakukan penilaian. Ada pertimbangannya seperti apa, lihat persoalan apa dari misi itu. Setelah itu buat penilaian, jasnya apa, pertimbangannya apa, saya melihat persoalan itu. Dan yang ketiga, exit. Kita ini mahasiswa jangan banyak bicara, lemon terlalu banyak. Action, itu baru bicara inovasi. Kalau hanya lemon, itu namanya ide. Ide itu murah. Yang mahal itu adalah inovasi, ide kreatif tadi. Jadi kita bicara di tingkat mahasiswa bukan lemonnya, actionnya tadi. Actionnya tadi apa? 3 itu, see, just, dan action. Silakan dari misi yang ada, cari satu saja. Jadi baik, dipersilakan paslon nomor urut 1. Iya, baik, terima kasih. Kami dari paslon nomor 2 urut 1 akan membawa misi yang pertama, yaitu menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Poin 3 yang kami ambil yaitu pengabdian. Dalam bentuk apa? Nyatanya kami akan melakukan namanya Pondok Baca BEM Universitas Papua. Itu pengabdian kita. Ya, itu salah satu pengabdian kita. Dalam beberapa hari ini, terus bulan-bulan ini, kita tahu bahwa banyak sekali kita biasa melihat anak-anak Papua yang kemarin nonton berita itu sekitar 6.000 ya, 60.000 yang tidak tahu baca di Papua. Ya, jadi Pak Agus Sumbole ada kasih tahu Pak rapat MRPC Papua itu 6.000. Jadi kami ingin membawa BEM sebagai, kami mau membuka rumah baca untuk mencerdaskan bangsa kita. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis, Mas. Kita akan lanjut ke paslon nomor urut 2. Silakan. Untuk respon, kita mendorong visi dan misi untuk bagaimana kita melihat perkembangan kepemimpinan untuk merangkul dan mengkaderisasi melalui kegiatan yang harus kita diambil adalah LDK, latihan dasar kepemimpinan, dan juga seminar untuk mekanisasi di dalam lingkungan kampus atau WC. Baik, jadi tujuan utama daripada proses pengkaderisasi yang kami di sini, teman-teman banyak yang tahu bahwa OSF BEM Unip ini sebagai wadah. Nah, bagaimana teman-teman belajar di sini, belajar untuk bagaimana cara kepemimpinan yang sebenarnya. Di sini teman-teman dari Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke paslon nomor 3. ya baik, dari kami yang pertama adalah
menjadikan BEM Universitas Papua sebagai tempat belajar bersama tanpa membedakan suku, ras, agama. Jadi di sini bahwa Unipa ini adalah milik kita bersama. Tidak ada yang kita dipikirkan, yang lain dipikirkan, tidak. Ini tempat bagaimana sama-sama kita belajar untuk menuntut ilmu yang sama, menjadi pemimpin-pemimpin untuk kita semua. Baik, saya akan melanjut. Jadi dari apa yang tadi saya jelaskan bahwa kami memiliki misi ini untuk tidak akan membedakan ras, suku atau agama yang di sini. Jadi kita tahu bahwa Unipa ini bukan hanya milik orang Papua saja, dan Unipa ini bukan hanya milik orang Nusantara, tetapi Unipa ini milik kita bersama. Dan kita tahu bahwa Unipa ini memiliki banyak perbedaan. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kita bicara manajemen, bicara intelektual. Kadangkala kita lupa untuk melihat kemampuan sendiri. Salah satu pendekatan alat analisis kita adalah analisis SWOT. Hari ini kita mau melihat mampu tidak calon pemimpin kita untuk melihat kelemahan dirinya sendiri, kekuatan dirinya, potensi dirinya. Setelah itu melihat peluang hari ini dan melihat threat hari ini, ancaman. Satu, saya ulang, strength bicara kekuatan, dua bicara kelemahan, tiga bicara opportunity, peluang, dan keempat adalah ancaman atau threat. Empat hal ini silakan bicara keterpaduan, mau bagi-bagi sesuatu terima, silakan menabung masing-masing. Ya, yang kedua, kita punya plaza itu aktifkan. Jangan kasih nganggur seperti itu, mahasiswa berwirausaha di situ. Ya, hal yang menarik adalah bagaimana hari ini transformasi itu diwujudkan secara nyata. Tidak hanya jadi ide tadi, tapi jadi inovasi. Saya ingatkan ini terakhir. Saya bahwa pemimpin itu bisa memastikan bahwa anggota yang dipimpinnya aman, bukan justru mencari aman dari kepemimpinannya. Bisa memberikan kenyamanan, bukan mencari kenyamanan dari apa yang dipimpinnya. Harus bisa membesarkan, bukan mencari nama besar daripada kepemimpinannya. Harus mampu merangkul, bukan memukul. Harus mampu mengajak, bukan mengejek. Harus mampu menjadi solusi, bukan sekedar emosi. Harus mampu berbicara kebenaran, bukan mencari pembenaran. Harus mampu membina, bukan cuma menghina. Harus mampu menyayangi, bukan menyaingi. Harus mampu mendidik, bukan membidik. Harus menjadi teladan. Kalau tidak siap untuk mengambil peran, lebih baik mundur. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih. Miskin tidak, tadi bicara kewirausahaan tadi. Iya, miskin. Hari ini kita lebih banyak bicara tanda tangan di bawah. Ini persoalan kita bicara ide kreatif, bicara transformasi hari ini. Unipa yang bangga kita hari ini dengan teknologi yang luar biasa hari ini bisa menciptakan ide kreatif dan punya uang banyak. Ini tantangan tadi sebenarnya kalau melihat itu. Satu hal terakhir dari saya, bagaimana kalian melihat peluang itu menjadi emas berlian terkait dengan kebebasan finansial. 1 menit dari sekarang. Ya baik, mulai dari paslon nomor 1